Selamat datang di Pena Ilmu. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dalam Islam, pengharaman babi adalah salah satu aturan yang jelas dan tegas baik dalam Al-Quran maupun hadis. Larangan ini bukan hanya sekedar aturan agama, tetapi juga mengandung hikmah dan pelajaran yang sangat mendalam, baik dari segi spiritual, kesehatan, maupun sosial. Allah secara jelas mengharamkan babi dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Ayat ini menunjukkan bahwa pengharaman babi adalah perintah langsung dari Allah, dan sebagai muslim kita wajib menerimanya tanpa keraguan. Ketaatan terhadap perintah Allah ini adalah bentuk ibadah dan kepatuhan kepadanya. Dalam Islam, babi dianggap sebagai hewan yang kotor secara fisik dan spiritual. Babi dikenal sebagai hewan yang hidup di lingkungan yang tidak higienis, sering memakan kotoran dan sampah, serta memiliki kebiasaan yang tidak sehat. Hal ini membuat daging babi rentan mengandung bakteri, parasit, dan penyakit. Al-Quran menyebut babi sebagai rijs, kotor dan najis. Dalam surat Al-An'am ayat 145, katakanlah Muhammad, tidaklah kau temukan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Quran surat Al-An'am ayat 145. Konsep rijs ini tidak hanya merujuk pada kotoran fisik, tetapi juga pada kotoran spiritual yang dapat mempengaruhi jiwa manusia. Dari sudut pandang kesehatan, babi memiliki resiko yang tinggi untuk menularkan penyakit kepada manusia. Beberapa penyakit yang dapat ditularkan melalui babi antara lain trichinosis, penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit yang hidup dalam daging babi. Cacing ini dapat masuk ke tubuh manusia dan menyebabkan kerusakan otot, demam, bahkan kematian. Selain itu, infeksi cacing pita yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan penyerapan nutrisi juga terdapat di dalam daging babi. Hepatitis E, virus yang dapat menyebabkan peradangan hati dan komplikasi serius juga ada di dalam daging babi. Dan yang terakhir adalah infeksi bakteri yang menyebabkan diare, muntah, dan demam. Bakteri ini bernama Salmonellosis. Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan umatnya dengan mengharamkan babi. Islam melindungi manusia dari bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh hewan ini. Dalam Islam, babi juga sering dikaitkan dengan sifat-sifat negatif seperti rakus, malas, dan tidak bersih. Hewan ini dikenal memiliki kebiasaan makanan yang berlebih dan tidak peduli dengan kebersihan lingkungannya. Sifat-sifat ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kesederhanaan, kebersihan, dan disiplin. Dalam surat Al-Maidah ayat 60, Allah menggambarkan orang-orang yang melampaui batas sebagai orang yang dilaknat dan diubah menjadi babi. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari itu di sisi Allah? Yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera atau babi. Quran surat Al-Maidah ayat 60. Ayat ini menunjukkan bahwa babi dijadikan simbol keburukan dan hinaan. Pengharaman babi juga merupakan ujian ketaatan bagi manusia. Sebagai hamba Allah,
kita diwajibkan untuk mengikuti segala perintahnya. Meskipun terkadang kita tidak memahami sepenuhnya hikmah di baliknya. Ketaatan ini adalah bentuk ibadah dan pengakuan bahwa Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Dengan menghindari babi, seorang muslim menunjukkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, serta meyakini bahwa segala yang diharamkan pasti mengandung keburukan. Selain alasan kesehatan dan spiritual, pengharaman babi juga memiliki hikmah sosial dan ekologis. Babi adalah hewan yang membutuhkan banyak sumber daya untuk dipelihara, seperti air dan pakan. Dalam kondisi lingkungan yang terbatas, memelihara babi dapat menimbulkan masalah ekologis seperti pencemaran air dan tanah. Dengan menghindari babi, umat Islam diajarkan untuk hidup sederhana dan memilih sumber makanan yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Pengharaman babi dalam Islam adalah perintah Allah yang mengandung banyak hikmah, baik dari segi spiritual, kesehatan, sosial, maupun ekologis. Sebagai muslim, kita wajib menerima dan mematuhi larangan ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Meskipun mungkin ada beberapa pihak yang mempertanyakan alasan di balik pengharaman ini, kita meyakini bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Dengan menghindari babi, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik kita, tetapi juga membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengajarkan kebersihan, kesederhanaan, dan ketaatan kepada Sang Pencipta kita. Itulah tadi sedikit penjelasan kenapa babi diharamkan. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.